Welcome back Sobat DG410, ini adalah lanjutan dari episode yang kemarin ya guys. Langsung saja, cekidot. Buntut dari pertengkaran Kinan dan Aris, membuat Aris meninggalkan rumah dan pergi bertemu selingkuhannya Lydia Danira. Terlihat Lydia sedang menenangkan Aris yang pikirannya sedang kacau, sementara Kinan yang ditinggalkan di rumah oleh Aris, terlihat sangat marah dan sedih, dia menghamburkan semua apa yang ada di kamar Reno. Keesokan paginya, Lola, sahabat dari Kinan datang untuk menengoknya. Lola yang melihat Kinan sedang dalam kondisi tidak baik, bertanya kepada Kinan dan meminta Kinan untuk berbagi cerita padanya. Tetapi Kinan yang berpura-pura tegar, tidak menunjukkan kesedihannya di hadapan sahabatnya. Tetapi pada akhirnya, Kinan yang tidak kuat menahan kesedihan, meneteskan air mata dan mulai bercerita ke Lola. Kinan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Reno. Kinan yang sedang berada dalam titik terendah dalam hidupnya, saat ini merasa sangat depresi berat. Sementara itu Aris yang menggantikan Kinan untuk mengantar Raya ke sekolah, kembali bertemu dengan selingkuhannya Lydia. Bahkan tak tanggung-tanggung, Lydia memanggil Aris ke dalam ruangannya di sekolah dan langsung memeluknya, tetapi Aris menolak dengan alasan bahwa saat ini dia sedang berduka. Sementara itu Scan berpindah ke Kinan yang dikunjungi oleh Dita sahabatnya. Dita datang untuk mengecek kondisi Kinan, dan lagi-lagi Kinan adalah wanita tegar yang mampu menyembunyikan masalah yang sedang dia alami. Kinan yang memang sedang dalam kondisi tidak baik, salah mengartikan maksud baik dari Dita. Dita yang menawarkan dirinya untuk selalu ada buat Kinan, tetapi Kinan merasa bahwa semua orang meminta dia untuk segera membereskan kamar Reno. Tetapi lagi-lagi Kinan meminta waktu untuk pulih atas kehilangan yang dia alami. Kinan yang marah langsung pergi meninggalkan Dita. Dita yang mengejar Kinan untuk menemaninya dan berkata, bahwasanya dia dan Lola itu sayang banget sama Kinan, dan mereka tidak ingin melihat Kinan sedih, mereka ingin Kinan bahagia. Kinan yang berterima kasih sama Dita, dan berkata it's okay, I'm fine, dan langsung pergi meninggalkan Dita. Ternyata Kinan pergi mengunjungi kuburan Reno. Sampai di kuburan, tangisan Kinan pecah, dia juga mencurahkan seluruh kerinduan pada Reno. Dia membawa foto bertiga antara Kinan, Aris dan juga Raya yang belum sempat Reno lihat. Tidak lama kemudian hujan turun dengan deras membasahi kuburan dan juga Kinan yang ada di sana. Kinan yang pulang dalam kondisi basah kuyup, dilihat oleh Aris yang saat itu sedang ada di rumah. Aris bertanya ke Kinan, tetapi Kinan tidak memperdulikan pertanyaan dari Aris. Aris yang tak kuat dengan sikap Kinan, langsung marah dan memberitahu Kinan bahwasanya yang kehilangan Reno bukan hanya kamu. Aris yang marah sambil meneteskan air mata, memeluk Kinan yang saat itu juga sedang sedih. Setelah itu, Kinan masuk ke kamar untuk mengganti pakaiannya yang basah. Tidak lama kemudian Aris menyusul Kinan dan berkata bahwa dia merindukannya, dan ingin bersamanya malam ini. Setelah Aris tertidur, Kinan yang terbangun karena gelisah, langsung mengecek HP Aris. Kinan yang berhasil mengetahui kode dari HP Aris, langsung memata-matai Aris lewat laptop miliknya. Tidak hanya itu, Kinan juga menghubungi Lydia lewat chat menggunakan handphone Aris, dan mengajaknya untuk makan malam berdua. Kinan berpura-pura seolah-olah Arislah yang mengundang Lydia. Ternyata semua itu adalah siasat dari Kinan yang ingin menjebak keduanya untuk memergoki perselingkuhan suaminya. Kinan yang berhasil menjebak Lydia, akhirnya mengajak Aris untuk makan malam berdua. Aris yang tidak mengetahui rencana Kinan menyetujuinya dan mengosongkan jadwal untuk makan malam berdua bersama istrinya. Setelah malam tiba, terlihat Aris yang sampai duluan di restoran. Sementara Aris sedang melihat menu dari restoran itu datang seorang wanita di belakang Aris yang tidak lain adalah Lydia. Aris yang melihat Lydia merasa kaget, panik dan bingung. Dia bertanya ke Lydia kenapa bisa ada di sini. Lydia berkata, bahwa Arislah yang mengajaknya untuk makan malam di restoran itu. Sementara Aris dan Lydia kebingungan, muncul wanita cantik yang memakai gaun dan mengucapkan selamat malam. Ternyata wanita itu adalah Kinan. Akhirnya kepanikan pun terlihat dari wajah Aris dan juga Lydia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Penasaran? Jangan lupa pantengin terus di channel DG410, bagi yang belum subscribe. Tekan dulu dong tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan. Terima kasih, dan sampai jumpa guys.